Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jemaah Satariyah di Padang melaksanakan salat Idul Adha pada Selasa pagi. Generasi muda Padang masih menggemari pencak silat. Silat merupakan olahraga tradisi yang digemari berbagai kalangan, termasuk di dalamnya para remaja. Seperti yang dilakukan anak-anak remaja di Kalumbua, Kuranji, Padang ini. Masih banyak yang menggemari silat dan seni tradisi lainnya. Mereka bergabung dalam perguruan silat silaturahmi. Kemahiran remaja Kalumbua ini mereka pertontonkan kepada khalayak ramai di tempat Pincuran Tujuh, Kalumbua, Sabtu pekan silam. Selain peragaan pencak silat, anak-anak ini juga memperlihatkan kepiawaian mereka menari tari piring. Sekitar 200 anak-anak dan remaja yang belajar silat di perguruan silaturahmi ini. Mereka tidak saja datang dari Kelurahan Kalumbua dan sekitarnya, namun banyak juga yang datang dari kecamatan lain di Kota Padang. Karena pencaksilat itu adalah bela diri dari asal Indonesia, dan pencaksilat tuh bela dirinya tuh nyambung ke diri Nada pribadi, karena pencaksilat itu tuh benar-benar melihatkan nilai keseniannya, kekerasannya ada juga di sana. Berapa lama ikut pencaksilat? Dari kelas 3. Sekarang Kelas 2 SMA. Dari 3 SD. Warga yang menonton atraksi tersebut menyatakan kekagumannya terhadap animo anak-anak dan remaja yang tetap menggemari pencak silat dan kesenian tradisional. Seni bela diri tradisional sudah mulai ditinggalkan, tidak banyak lagi digandrungi oleh generasi muda. Tapi ketika kita hadir di perguruan silat silaturahmi daerah Kuranji ini, Kampung Rapak ini seolah-olah kita memotivasi lagi. Insya Allah ini membuktikan bahwa potensi, kemauan, semangat anak-anak ternyata masih cukup besar. Perguruan silat tradisi ini tak memiliki tempat latihan yang layak. Jika hujan, maka latihan ditiadakan. Mereka berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah agar mereka bisa berlatih secara rutin. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Seorang tukang perabot yang bekerja secara serabutan ditangkap polisi pada Senin malam di rumahnya di daerah Kampung Kalawi, pinggiran Kota Padang. Pelaku ditangkap karena mencuri telepon genggam milik seorang marbot masjid. Usai mempelajari rekaman kamera pengintai, anggota Satreskrim Polresta Padang berhasil mendapatkan identitas pelaku yang bernama Hendrizal dan berusia 40 tahun. Hendrizal ditangkap di rumahnya dan dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain menyita telepon genggam curiannya, polisi juga menahan sepeda motor yang digunakan pelaku. Hasil pemeriksaan terungkap, pelaku nekat mencuri karena desakan kebutuhan ekonomi. Pasalnya, dalam 3 bulan terakhir, dirinya tak punya penghasilan karena tak memperoleh pekerjaan. Sehari-hari, Hendrizal berprofesi sebagai tukang perabot yang bekerja serabutan. Ketika itu korban sedang menghitung jumlah para peserta kurban sambil meletakkan handphonenya di atas sound system masjid. Korban tidak menemukan handphone tersebut.
dan membuat laporan ke Polresta Padang. Setelah kita full bucket oleh tim kita dan kelihatan di rekaman CCTV masjid. Hendrizal mengaku baru pertama kali ini mencuri. Pengakuannya ini bisa dijadikan alasan bagi polisi untuk mengurangi hukumannya atau malah bebas sama sekali melalui program restoratif justice dengan catatan korban memaafkan tindakan pelaku. Jika tidak, maka Hendrizal akan menginap di penjara dalam kurun waktu yang lama karena dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Empat tukang jagal yang bersenjata tajam mendatangi Mapolsek Kota Tangah usai salat Id pada Selasa pagi. Meski bersenjata, polisi tidak bertindak dan menghentikan langkah mereka. Pasalnya, mereka berempat sengaja diundang polisi untuk menuntaskan proses penyembelihan hewan kurban dan memotong dagingnya. Alhasil, mereka pun menuntaskan pekerjaannya dalam waktu singkat. Bak kata pepatah, serahkan sesuatu pada ahlinya, diterapkan oleh Kapolsek Kota Tangah. Sadar jika mereka tidak ahli dalam hal penyembelihan hewan kurban, Kapolsek sengaja mengundang 4 pejagal yang sehari-hari bekerja di rumah potong hewan. Dalam waktu singkat, 5 sapi yang menjadi hewan kurban di Mapolsek itu tuntas mereka sembelih. Tak hanya itu, mereka juga cekatan menguliti sapi dan memotongnya menjadi bagian-bagian yang besar. Pekerjaan selanjutnya dibantu polisi dan bayangkari, memotongnya menjadi bagian-bagian kecil, menimbangnya, dan memasukkan ke kantong plastik untuk dibagikan kepada warga sekitar Mapolsek. HUT Bayangkara yang ke-78, yang mana daging ini akan kami bagikan kepada masyarakat kami yang berada di sekitar Polsek Kota Tangah ini. Dengan jumlah lebih kurang sekitar 400 kupon yang akan kita bagikan secara serentak nanti kepada masyarakat yang sudah kita bagikan kupon dari hari kemarin. Untuk polisi 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing, dan sedangkan yang 2 ekor itu adalah gabungan dengan masyarakat yang lain. Pada Idul Adha tahun ini, Mapolsek Kota Tangah menyembelih 5 sapi. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu, yang hanya berjumlah 3 sapi. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.